Alhamdulillah wa ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku, saya berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap beribadah secara totalitas walaupun di rumah terus. Bersabar karena ini merupakan ujian dari Allah. Insyaallah pandemi ini akan segera berlalu, segera berakhir, dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, baiklah, di bab yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang materi kewajiban seorang muslim dan muslimah dalam menutup auratnya. Baik, lebih jelasnya silahkan simak video berikut ini. Tata cara berpakaian dalam Islam. Islam adalah agama yang sempurna, yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ajaran Islam mengatur semua urusan manusia agar terwujud kehidupan yang aman, nyaman, serta damai. Nah, dalam hal berbusana, Islam mengajarkan bahwa busana memiliki fungsi utama sebagai penutup aurat. Selain fungsi-fungsi yang lain, seperti fungsi hanya sebagai hiasan atau hanya sebagai rasa penahan dari panas ataupun dingin. Dengan demikian, maka bagi orang-orang yang beriman, busana adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi kalangan perempuan. Bukankah di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa wanita muslim harus dan wajib, bukan lagi sunnah, tapi diwajibkan untuk menutup auratnya. Baik, yang pertama adalah saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian aurat menurut Islam yang pertama adalah merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang artinya kurang, jelek, buruk, aib, dan malu. Tetapi yang dimaksud dengan aurat di sini adalah bagian tubuh yang tidak patut atau tidak pantas untuk diperlihatkan kepada orang lain, kecuali kepada suaminya, hamba sahaya perempuan, atau mahramnya, atau sewaktu kita sendirian di dalam ruangan tertutup. Selain itu, maka kita diwajibkan untuk menutup aurat, apalagi ketika kita keluar dari rumah. Kewajiban menutup aurat di dalam Islam itu terdapat dalam salah satunya terdapat dalam surat Al-Ahzab. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini sudah jelas sekali bahwa Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada para istrinya, kepada istri-istri orang mukmin dan anak-anak perempuannya, untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar mereka mudah dikenal. Selain itu juga tidak mudah diganggu orang. Jelas ya, kalau wanita berhijab, misal kita berhijab kemudian di jalan, pasti kita lebih dihormati, dihargai, dan jarang sekali untuk diganggu. Kecuali kalau wanita itu berjilbab tapi masih ketat misal, nah itu lain lagi. Itu juga bisa mengundang orang untuk bisa mengganggu kita. Makanya kalau kalian ingin berjilbab, ya sesuai dengan syariat yang sudah diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Karena kenapa? Islam itu begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka dalam bersosialisasi. Banyak kasus
terjadi karena seorang individu itu sendiri yang tidak menyambut ajakan Al-Quran untuk berjilbab. Makanya kan masih banyak wanita-wanita di luar sana yang masih mengumbar auratnya, padahal dia mengaku sebagai seorang muslim. Nauzubillah min dzalik. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rasa malu dan keimanan selalu bergandengan keduanya. Jika salah satu diangkat, maka akan terangkat kedua-duanya. Nah, jadi rasa malu dan keimanan itu saling bergandengan ya. Barang siapa yang malu, maka dia beriman. Nah, kalau dia beriman, dia pasti punya rasa malu. Nah, salah satunya adalah dengan kita menutup aurat kita, khususnya bagi perempuan. Jelas di sini? Saya lanjutkan. Kemudian cara berpakaian menurut Islam. Yang pertama bagi pria. Batasan-batasan menurut Islam yang pertama adalah aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Rasulullah SAW bersabda, seorang lelaki tidak boleh melihat aurat laki-laki yang lain, dan seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita lain. Jelas ya di sini. Kemudian batasan untuk perempuan. Yang selanjutnya adalah adab berpakaian pria menurut Islam. Yang pertama wajib menutup aurat. Yang kedua mengenakan pakaian sederhana. Yang ketiga memulai dari sebelah kanan, ini disunahkan. Tidak mengenakan pakaian syuhrah atau sensasional. Maksudnya itu yang bisa mengundang kejahatan. Kemudian tidak memakai emas dan pakaian sutra. Nah, ini bagi pria, dilarang untuk memakai emas dan pakaian sutra. Kemudian tidak menyerupai pakaian orang kafir. Tidak menyerupai wanita, jelas ya, tidak boleh menyerupai wanita. Bersyukur dan mengamalkan doa-doa yang berkaitan dengannya. Ini bagi laki-laki. Sedangkan bagi wanita menurut Islam, yang pertama adalah batasan-batasannya. Aurat seorang wanita adalah seluruh tubuh mereka kecuali telapak tangan dan wajah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa batasannya auratnya wanita yang boleh terlihat hanya muka dan telapak tangan. Selain itu semuanya adalah aurat bagi wanita. Adabnya berpakaian bagi wanita. Yang pertama, pakaian harus menutup aurat. Kedua, tidak boleh menggunakan pakaian yang tipis atau transparan. Yang ketiga, pakaian wanita tidak boleh terlalu ketat ataupun sempit. 4. Wanita tidak boleh menggunakan pakaian yang terlalu mencolok warnanya mungkin ya. Kemudian yang kelima, pakaian wanita tidak boleh menyerupai pakaian pria. Ini sebaliknya dari yang tadi. Yang selanjutnya, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Yang selanjutnya, tidak memakai wangi-wangian yang berlebihan. Selanjutnya, tidak menggunakan pakaian yang berlebihan. Jadi semuanya itu yang biasa-biasa saja ya. Jangan terlalu mencolok, jangan terlalu berlebihan, jangan yang ketat-ketat, jangan yang sempit. Nah, untuk yang dari gambar ini, mari kita teliti satu-satu. Untuk yang gambar A, gambar A itu kesalahan di mana? Kesalahannya adalah kain yang dipakai terlalu singkat di bawah ya, maksudnya terlalu ke atas karena kakinya masih terlihat. Kemudian yang B, kesalahan yang gambar B, tudung tidak menutupi dada. Nah, bagi wanita syariatnya adalah pakai jilbab itu yang menutupi dada ya. Untuk yang kesalahan yang gambar C, yang pertama ini banyak ini kesalahannya. Tudung tidak menutupi dada, 1. Kemudian yang kedua lengan pendek ya, terlalu pendek. Kemudian yang ketiga tidak bersarung kaki atau kita ini biasanya kaos kaki itu ya, kaos kaki.
Kemudian yang keempat, kain yang dipakai terlalu singkat. Nah, untuk yang kesalahan yang D, pakaian ketat dan menampakkan lekuk tubuh. Nah, lekuk tubuh ya. Lekuk tubuhnya tidak boleh sampai terlihat. Kemudian yang gambar E, 1. Tudung tidak menutupi dada, tidak berkaos kaki. Kemudian pakaian ketat menampakkan lekuk tubuhnya. Yang keempat, pakaian yang dipakai itu terlalu pendek atau terlalu singkat. Yang gambar F, lengan pendek, kemudian tidak berkaos kaki. Yang ketiga, kain yang dipakai berbelah di depan. Wah, ini biasanya terjadi pada anak-anak ini ya, kalau sekolah seragamnya itu ada belekannya. Nah, ini hati-hati karena itu termasuk dari aurat ya. Nah, yang benar adalah itu sesuai dengan syariat Islam ya. Pertama harus pakai kaos kaki, kemudian lengannya ini harus sampai, hanya yang berboleh yang terlihat hanya telapak tangan. Kemudian kerudungnya ini harus menutupi dada. Kalau bisa pakai ikat ya, bahasa Jawanya itu ikat. Jadi rambutnya biar tidak terlihat, pakai ikat. Kemudian nggak boleh ada satu helai pun rambut yang terlihat atau keluar. Kemudian jilbabnya harus menutupi dada, dan pakaiannya nggak boleh ketat, nggak boleh transparan, tidak boleh sampai lekuk tubuhnya ini terlihat. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab yang sudah dijelaskan tadi ya, harus menjulurkan seluruh jilbabnya, khususnya ke bagian dada. Manfaatnya menutup aurat yang pertama adalah selamat dari azab Allah, azab neraka, terhindar dari masalah atau maksiat, memelihara kecemburuan lelaki khusus bagi yang sudah bersuami. Wanita berjilbab umpama bidadari surga, amin ya. Kemudian mencegah penyakit kanker kulit, karena kan kulit kita sudah tertutup oleh pakaian yang kita kenakan. Terus memperlambat gejala penuaan. Nah, bagi yang ini wanita itu mencegah penuaan selain kepada kita menjalankan sesuai dengan syariat agama. Demikian anak-anak penjelasan yang sudah saya sampaikan melalui PowerPoint tadi. Semoga kalian bisa memahami, bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran syariat Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya. Saya berharap juga kalian semuanya, anak-anakku khususnya yang perempuan, itu sudah menutup aurat, sudah berhijab, apalagi ketika keluar rumah. Karena kenapa? Karena kalau kalian ini belum menikah, maka kewajiban yang bertanggung jawab itu adalah orang tua kalian. Nah, kalau dia sudah menikah, maka tanggung jawab itu berpindah kepada suami kalian. Oleh karena itu, supaya kita menuju jannahnya Allah, maka salah satunya adalah kita harus menutup aurat kita terlebih dahulu, barulah kita berproses untuk memperbaiki diri kita, ibadah kita, amal kita, dan lain-lain yang berhubungan dengan akhirat. Jangan sampai kita mencintai dunia saja tapi tidak mencintai akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin itu anak-anakku. Sekian. Unzur maqala wala tanzur maqala. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dia katakan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.